Selamat pagi sob, sekarang jam setengah 2 pagi, jam 1:33 kita lagi prepare mau summit. Tapi kayaknya kita mau sarapan dulu ya. Sob, kita udah selesai sarapan ya. Sekarang tepat jam 2 pagi, jadi kita akan memulai trekking buat summit. Tapi sebelum kita memulai trekking, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perjalanan summit kita dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, summit, go! Kini di awal, jalan yang kita lalui masih relatif landai ya, karena ini masih kawasan Punggungan Pelawangan. Jadi camp Pelawangan sendiri terbagi menjadi beberapa titik lokasi, dan tenda kita letaknya berada di Pelawangan 3. Kalau saya hitung sih, selepas tenda kita itu masih ada 2 spot camp lagi, sampai yang terakhir itu yang dekat dengan sumber air. Kalau selepas sumber air ke atas, udah gak ada buat spot camp lagi ya, sekaligus sudah jalan nanjak yang berpasir. Jadi sob, jarak dari pos Pelawangan ke puncak itu kurang lebih sekitar 3,5 km dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam perjalanan. Sekarang kita baru jalan sekitar 15 menit dan kayaknya udah mulai kerasa panas nih, udah mulai gerah. Ini kita udah mulai masuk trek yang berpasir ya sob. Jadi penggunaan trekking pole itu akan sangat membantu banget untuk menopang tubuh kita, memberikan pijakan. Dan saya sih sangat menyarankan agar sobat ketika summit ke sini tuh menggunakan gaiter biar si pasirnya itu nggak masuk ke sepatu kalian. Kalau sobat mau summit ke sini, sangat disarankan sobat berangkat sepagi mungkin. Karena trek dari Pelawangan ke puncak itu tergolong sangat berat, yakni trek yang sangat panjang dan juga berpasir, yang dijamin bakal sangat menyulitkan. Kalau kita trekking di saat matahari sudah terik, saya yakin akan sangat menambah berat perjalanan kita. Terik panas matahari ditambah debu dari pasir yang akan membuat langkah kita terasa sulit. Lain halnya jika kita trekking di saat masih gelap, mau tidak mau kita harus terus jalan. Karena pilihannya cuma ada 2. Kalau kita diam kita pasti akan kedinginan,
atau terus maju hingga sampai ke tujuan. Kita udah jalan sekitar 56 menit dan kita baru naik elevasi di 360 mdpl. Ini lumayan ya, berarti masih ada PR sekitar 800 sekian elevasi. Oke, kita masih lanjut. Perlu sobat ketahui kalau trek Gunung Rinjani ini tergolong cukup berat. Untuk saya yang sudah lumayan terbiasa naik gunung di Pulau Jawa, gunung ini satu level lebih tinggi dari gunung-gunung yang pernah saya daki sebelumnya. Makanya persiapan fisik sudah mutlak tidak boleh sobat abaikan. Selain itu, saya lebih menyarankan agar sobat menggunakan jasa porter. Bukan cuma sekedar untuk gaya-gayaan atau malas-malasan agar mendakinya ringan ya, tapi jauh dari itu lebih untuk keselamatan dan juga keamanan. Apalagi kalau misal sobat mendakinya seperti kita, yang mana dalam timnya tidak ada banyak orang. Karena di saat kita summit, mau tidak mau tenda kita tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan kosong, tanpa ada orang yang nungguin. Ya mungkin sobat juga sudah sedikit tahu ya tentang ancaman di Gunung Rinjani ini, apalagi kalau bukan monyet-monyet liar. Monyet di sini memang sangat agresif banget, bahkan seolah mereka sudah tidak takut lagi sama manusia. Jangankan tenda kita ditinggalkan kosong tanpa ada yang nungguin, bahkan di saat dalam tenda ada manusia juga, mereka berani loh masuk ke tenda untuk ngambil barang apapun yang bisa mereka ambil. Atau jika memang sobat tidak sewa porter pun, setidaknya sobat jangan nenda di tempat yang sepi. Cobalah gabung dengan tim lain, dan di saat sobat pergi summit, coba minta tolong titipkan tenda kalian ke orang yang ada di sana. Dan akhirnya sob, setelah melewati perjuangan yang cukup melelahkan, cukup berat, sekarang jam 5:21 menit, akhirnya kita sampai di 3676 puncak Gunung Rinjani. Pencapaian yang luar biasa. Barusan kita sempat ngedown. Jadi baru satu memang udara lumayan dingin. Tadi pas lagi dingin-dinginnya tuh nyampe di 5,4 derajat Celcius. Tapi sekarang udah mulai naik lagi. Karena udah ada matahari juga. Di 6,8 derajat Celcius untuk sekarang. Dan untungnya sekarang angin cukup bersahabat ya, karena sekarang memang nggak terlalu kencang. Ada angin juga. So finally, untuk Dhaulagiri Exploration edisi Gunung Rinjani down, sukses.
Sob, sekarang kita mau ngopi-ngopi santai dulu nih. Spesial banget di puncak Gunung Rinjani dengan view Danau Segara Anak tentunya ya. Kopinya tuh masih hangat sih kayaknya. Tadi kita sebelum berangkat kita dibikinin dulu, bukan kita bikin sendiri sih. Bikinin dulu Mas Porter. Silakan gelasnya. Yuk Sob, kita udah lumayan lama ya di sini. Udah hampir 2 jam lebih. Ini udah lumayan terik juga matahari. Kayaknya sekarang kita mau turun ke camp. Ya, paling nanti lanjut ke Segara Anak. Yuk lanjut. Mas, Bang duluan ya. Mari. Biasa. Berarti barusan turun kita 2 jam lebih 7 menit. Sekarang jam 11 lebih 7. Jadi sekarang kita bakal istirahat dulu di sini sambil makan siang juga mungkin. Nah, habis dari sini kita baru turun ke Segara Anak ya. Segara Anak. Dan nanti ngecamp 1 malam lagi di Segara Anak. Ya, capek banget. Ternyata Rinjani. Yuk Sob, nih makan siang kita udah jadi nih kayaknya. Ada apa tuh menunya? Nasi goreng. Nasi goreng kelihatannya cukup spesial ya. Ada Spesial. telurnya, ada Tempe. tahu tempe dan ada sayuran tentunya. Sama minumnya? Ya, teh manis. Belum manis. Oh iya, teh. Masih tawar itu belum dikasih gula. Jangan banyak-banyak ada gulanya. Satu sendok cukup deh kayaknya. Iya. Oke. Seru-seru. Boleh. Kecap kalau mau. Tuh. Kecap, tim saus. Ini dari pagi katanya di Lawangan sini tuh pagi sempat kebuka, cuman nggak terlalu lama, terus emang agak kabut, bahkan sempat gerimis juga. Kalau di puncak tadi lumayan lama sih kebukanya. Kita masih bisa menikmati sunrise-nya. Mungkin kita bakal sedikit
explore pos Pelawangan ini tuh kayak gimana. Paling nanti agak sorean kita mulai turun ke danau Segara anak. Segara Anak, dan nanti kita bakal camp lagi 1 malam di sana. Ya udah, kita makan dulu ya. Udah lumayan lapar banget, lumayan capek juga, ngantuk. Jadi abis makan mungkin kita istirahat dulu sebentar, tidur dulu karena emang ngantuk banget. Tadi kan kita berangkat jam 2, tapi kita bangunnya jam 1-an. Oke, mari makan. Ya sob, sekarang udah jam 2 sore ya. Kita baru selesai hiking. Jadi sekarang kita akan lanjut perjalanan ke Danau Segara Anak. Estimasi waktu sekitar 3 jam kurang lebih. Untungnya sekarang belum hujan. Jadi mumpung belum hujan kita lanjut. Lihat nih, monster-monster. Jadi ini pertigaan, kalau ke sana tuh kita turun lagi ke Sembalun. Ini belok ke kiri ke Danau Segara Anak. Ini posisinya tuh di pos Pelawangan 2. Sekarang kita akan pilih anak belok kiri. Ternyata turun dari pos Pelawangan menuju Segara Anak tuh separah ini ya guys. Ininya jalannya lumayan terjal, berbatu. Tambah lagi cuaca yang cukup berkabut karena emang udah lumayan sore juga. Harusnya dramatis sih. Ya meskipun ini tinggal tenaga-tenaga sisa ya, tapi kita masih semangat kok. Karena jujur saya sangat excited banget untuk bisa sampai ke Danau Segara Anak. Saya rasa sobat juga setuju kalau selain puncak, Danau Segara Anak ini adalah salah satu tujuan wajib jika kita naik ke Gunung Rinjani. Makanya kalau tidak sampai ke sana tuh rasanya kurang afdol aja gitu. Tapi yang di luar prediksi saya, ternyata jalannya separah ini. Maksudnya ini jalan batunya itu bener-bener terjal. Tapi yang lebih kepikiran buat saya tuh, kalau sekarang turun aja udah segini, apalagi besok saat kita pulang. Karena memang kita pulangnya akan lewat jalur ini lagi. Pasti sobat akan bilang, kok turunnya nggak lewat jalur Torean aja sih Kang? Ya pengennya saya juga kayak gitu ya. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya kita putusin buat turun lewat jalur Sembalun lagi. Ya siapa tahu aja nanti ada rezeki lagi. Kan ada alasan tuh buat balik lagi ke sini. Jadi jalur Torean bisa buat konten kita nanti.
Kok kayak ada air-airnya gitu ya? Akhirnya kita sampai juga di Danau Segara Anak. Tadi kita dari camp Pelawangan itu, pos Pelawangan itu jam 2. Sekarang jam 15.27, berarti ya 1 jam 27 menit. Ya lumayan lah, nggak terlalu buruk. Walaupun PR buat besok, ya. buat besok pulangnya kita harus nanjak lagi dari ke pos Pelawangan. Dari pos Pelawangan kita turun lagi. So sekarang mungkin kita bakal diriin tenda dulu karena sekarang cuaca juga udah mulai turun kabut, udah kedengar suara petir walaupun nggak terlalu keras sih suaranya. Jadi sekarang kita bikin tenda dulu di bawah mungkin. Yuk. Oke sob, kita udah selesai pasang tenda ya. Jadi sekarang kita mau mancing-mancing dulu kali ya sambil istirahat sejenak. Nah kebetulan banget nih, udah ada kopi sama apa itu mas? Pisang goreng. Pisang goreng. Siap. Terima kasih mas. Mantap. Dapat nggak? Belum. Tadi ada gambaran Kecil ya? besar. Di sini tuh karena lagi musim hujan katanya, jadi lumayan banyak laler. Jadi ya begitulah. Hah? Nah ini nggak ada. Tenda ini nggak ada. Barusan aku strike ya, dapat lumayan, baru dapat 1 sih, tapi katanya di sini memang karena banyak banget ikannya, jadi ya berharap kita dapat banyak. Tapi sayang pancingannya cuma di bawah 1, jadi saya cuma sebagai penonton aja. Kita nikmatin di sini santai-santai. Oh iya kayaknya nanti sekarang jam 16.17, nanti sore, sekarang juga udah sore sih, mungkin jam 5-an kita mau ke air panas, kita mandi-mandi di sana. Kita udah 2 hari juga nggak mandi.
Nah sob, karena Abu udah puas sih kayaknya dia mancingnya, jadi kita mau nyebur dulu sebelum nanti kita mau pergi ke air panas. Siap Bub? Siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyebur ke Danau Segara Anak. Licin ya? Loncat dong. Licin. Jangan dong, banyak batu. Mantap kali kau. Mantap kali kau. Lihat. Lihat, mantap kali dia. Nyembur di sini tuh airnya tuh emang agak bau amis gitu. Tapi emang nggak ada larangan sih, nggak dilarang. Maksudnya kita mau nyebur mau mandi nggak dilarang, asal jangan BAB di sini aja. Gitu coy. Males ah nyebur di sini ah. Hah? Kalau Rono Kumbolo iya nggak boleh. Karena kalau di sini kan ada sumber air buat minumnya terpisah. Kalau Rano Kumbolo kan itu satu-satunya. Jadi kalau ini buat sekedar mandi sih. Untuk saat ini masih boleh, tapi nggak tahu ya nanti ke depannya. Nah sob, kita udah mau sampai di air terjun, air panas. Itu dia tuh air terjunnya tuh. Jadi kita bisa langsung berendam di sini. Tadi sebenarnya kita udah jalan ke bagian atasnya, cuman di bagian atasnya tuh lebih panas. Jadi kalau kita mau nyebur itu harus adaptasi dulu, harus paling nggak rendam kaki dulu berapa menit, baru bisa nyebur semuanya. Dan untungnya ketemu mas itu. Jadi kita diantar ke sini, kita beruntung banget. Setelah kita seharian, enggak seharian, 2 hari. Setelah kita 2 harian bergelut dengan keringat. bergelut dengan keringat, dan sekarang sore ini saatnya kita relaksasi untuk apa ya? Pokoknya enjoy banget. Yuk kita nyelam. Nyelam tak. Kalaupun kita nyelam, karena airnya agak kuning sih. Gitu. Itu ya guys. Oh. Nih. Asik gak sih? Asik gak sih? Asik gak sih? Belum. Nah sob, jadi sekarang kita udah pindah ke kolam anjir. Dingin coy. Jadi sekarang kita udah pindah ke kolam yang di atasnya ya. Ya. Dan ini si airnya tuh lebih panas. Karena emang yang tadi yang di bawah itu nggak terlalu kerasa panasnya. Makanya kita pindah ke sini. Gimana? Udah siap jebur? Ya. Atau masih mau adaptasi? Masih adaptasi dulu sih. Mungkin sambil kita adaptasi, kita minum kopi dulu kali ya. Jadi kita mau minum kopi dulu. Mantap kan?
Nih yang belakang kasihan nggak kebagian nih. Langsung dari termosnya aja nih. Nih. Oh. Terlalu manis ya? Oke. Cukup lah. Ah. Ya sob, setelah kita puas berendam di air panas, sekarang saatnya kita bakar ikan yang hasil pancingan tadi Kang Abub ya. Kalau saya sih nggak mancing sama sekali, saya cuman gangguin doang. Nah, jadi sekarang kita udah siap mau bakar ikan nih. Dan di sini kita cuma kawasan doang, karena emang udaranya juga nggak terlalu dingin. Ini kan deket air ya, deket permukaan air, jadi nggak terlalu dingin. Di elevasi berapa sekarang Bu? 2000. 2000, lumayan tinggi sih. Ya. Jadi kan biasanya kalau dekat air ya. Kalau deket air biasanya suhunya cenderung hangat. Lagi pula sekarang kan kita deket ke api unggun. Jadi enjoy sih. Bakar ikan.
kita udah selesai packing ya sob. Sorry banget pagi ini kita nggak banyak ngerekod aktivitas kita karena memang kita juga nggak banyak aktivitas yang kita lakuin. Tadi setelah bangun kita cuma foto-foto bentar. Setelah itu sarapan dan langsung bongkar tenda. Karena memang pagi ini atau kita harus berangkat dari sini pagi banget. Perjalanan turun kita bukan turun ya. Kalau biasanya kita tuh turun gunung tuh langsung turun. Kalau sekarang itu kita harus nanjak lagi ke pos Pelawangan. Baru setelah dari Pelawangan kita turun ke Sembalun. Dan estimasi perjalanan pulang kita sekitar 7-8 jam katanya segitu. So dari itu mungkin untuk trip ataupun Dhaulagiri Exploration Gunung Rinjani ini akan saya closing sampai di sini dulu. Terima kasih. Buat sobat semua yang udah nonton video ini, semoga kita bisa bertemu lagi di Dhaulagiri Exploration selanjutnya. Dhaulagiri, salam adventure.